an adilla au udalla au adzilla au adlima au udlama au ajhala au yujhala rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa zakani wa jalni mahbuban fi mu'azzizan fi uyunihim wa jahli wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bil ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wa lakal minnah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita lanjutkan kembali materi tentang Thoriqun ilal iman. Kemarin kita telah bahas tentang bagaimana kita mengimani ke Allah Subhanahu wa taala melalui akal dan melalui dalil nakli, dalil Al-Qur'an, sehingga menemukan akidah yang kuat. Tidak hanya akal saja dan tidak melalui nakli, melalui akal, pemikiran yang sudah barang tentu pemikiran-pemikiran yang kuat, juga melalui dalil Al-Qur'an yang disebut dengan dalil nakli. Dalil ada dua, dalil akli karo nakli. Ini akli itu dalil menurut akal. Ya. Dalil menurut akal, hal yang menunjukkan, itu namanya dalil. Yang menunjukkan menurut Al-Qur'an, konsep misalnya warna hitam, kenapa barang itu hitam? Menurut akal karena dicampuri barang hitam. Ono tinta hitam dicelup ning ngene banyu, dadi biru apa dadi kuning? Dadi hitam. Itulah disebut dengan dalil akal, dalil akli. Nah, dalil Al-Qur'an yaitu dalil yang didasarkan yang telah ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Wajan paniam meskipun manusia wajib ya. Halaman 10. Meskipun manusia wajib mempergunakan akal dalam mencapai keimanan pada Allah, sesungguhnya ia tidak akan mungkin mampu memahami apa yang ada di luar jangkauan indera dan akal. Karena akal itu terbatas. Ya, sekalipun kita punya akal, belum tentu bisa menjamin menemukan apa yang kita harapkan. Apalagi ya mengenai akal itu mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa akal itu dipakai untuk ke sana, meneropong ke sana. Karena akal ini terbatas, mahdud kita sebagai manusia. Maka harus maklum bila manusia itu tidak boleh memaksakan diri. Ya, tidak boleh memaksakan diri karena Allah itu tidak senang nih hambanya memaksakan diri. Ya, akhirnya nanti apa jenenge kebablasan nanti. Tangan ini dikai sakmene dawane. Kira-kira katakan 70 cm ya kan? 70 cm. Terus digawe ngampleng area teko kene. Nah, kena apa ora? Dipaksakan kena. Saya paksakan bisa. Bagaimana saya paksakan? Mungkin aku melonjat ya, tapi ketatap mejo. Loro kabeh ora? Nah, kan Allah dalilna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ini upaya itu wis upaya, sampean sudah berusaha, oh jadi paksa-paksa sudah. Berusahalah semaksimal nek tangan iku ngantem iki poke sakmene, ya aja ngene. Ya kan? Ojo ngene, ya getno ngene. Ya kan? Kalau mampunya ini megang begini, ya aja dipaksakan ngene. Akhirnya kan loro kabeh nek dipaksakan. Ya, ya sudah begini aja segini. Setelah itu baru kita disandarkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq Al-Mudabbir, zat yang menciptakan, yang mengatur. Sudah penanggo. Ya, yang digayung ini durung karuan apa?
Iso durung karena mencapai sesuatu itu sampean ngaju dipeksa ndak bisa. Paham? Utek iki ono sing cerdas, durung apa-apa nyantol wisan. Ono sing mendu. Ya sudah, bukan berarti ndak ngaji, salah. Ya salah. Kon ngaji kok bodoh ae bene. Mau aku ngaji bodoh, apa meneh aku gak ngaji. Sepenting aku sudah berusaha dan usahanya ini semaksimal mungkin. Nah, itu akal. Kenapa akal tidak bisa menemukan zatnya Allah? Yang saya karena akal ini apa? Terbatas juga. Ya, akhirnya ngawur-ngawur ya. Terus, Pak. Dan ini karena akal itu terbatas sehingga kapasitas atau kemampuannya pun terbatas sekalipun jenius. Sekalipun jenius, sak pinter-pintere wong mesti masih aneh bodoh nih. Ya kan? Ibaratnya sampean duwe kendi, ngerti kendi? Nah, kendi itu muatnya katakan 4 liter. Bisa enggak diisi 5 liter? Enggak bisa. Kalau diisi 5 liter muntah terus sampai yang tutupin itu dos. Kira-kira pecah, rusak apa enggak? Nah, disitulah kalau sekalipun jenis enggak bisa. Nah, Pak. Karena itu pemahamannya juga terbatas. Akal yang terbatas itu pasti tidak mampu menjangkau zat Allah Subhanahu wa taala. Pasti lemah menjangkau hakikatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di luar alam manusia dan kehidupan. Ya, tidak mampu karena Allah Maha besar, Maha agung. Ya, Maha agung, maka tidak bisa menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepadanya. Maka iman kepadanya adalah iman kepada wujudnya dengan melalui akal. Nah, wujudnya wae wis. Ya, mampu entut soale mampu entut soale enek sing ngentut. Ngono to? Mosok gak enek sing ngentut mampu ngentut. Nah, paham. Nek kene enek teleke menungso, berarti nunjukno ono teleke lho tak sapluk sampean. Menunjukkan ada manusianya. Soalnya apa? Anak menungso ning ngene kene soalnya apa? Iki ono teleke menungso. Enek talapake anjing di sini, berarti di mana anjingnya? Enggak tahu. Saya jelas ini mana kok kamu bisa mengatakan di situ ada anjingnya? Karena ada bekas. Nah, itu aja sudah. Jadi ndak usah pangeran kuning dining di gak usah. Enek pangeran kuning di pangeran enek apa ora enek. Mana buktinya ini enek langit, enek sampeyan, enek segala macam. Cukup seperti itu. Paham? Enek undi-undi berarti enek tandanya ada yang membuat undi-undi sapa wong gak ngerti. Pokoke lho, kok iso mengatakan ada undi-undi? Iya, iku ono undi-undi kok. Gitu, paham? Neng kene enek teleke sapi menunjukkan adanya sapi. Orang mungkin menungso nelek teleke sapi. Nah, sapi ini ndak tahu. Nah, begitu. Paham? Jadi orang pangeran kuning yo ning ndi yo gedine sak pira iku lak balik meneh kaya wingi. Nah nek Gusti Allah kena sampean lihat berarti bukan kok tapi apa? Makhluk padha kena disawang. Barang sing kena disawang iku kabeh iki berubah. Dulunya muda menjadi tua, dulunya hijau bisa menguning, dulunya kuning bisa memerah. Yang bisa dilihat, Gusti Allah nek bisa dilihat malah berubah-ubah. Allah ini sifatnya. Gak qadim, gak mukhalafatu lil hawadisi. Terus mana? Berbeda dengan menjangkau zat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal ini adalah mustahil. Sebab zat Allah berada di luar alam manusia dan kehidupan, maka zat Allah Subhanahu wa taala itu suprarasional. Ya, jadi tidak bisa zatnya Allah itu digolek-golek kuwi maka akan rusak. Terus mana? Sebuah hikmah mengatakan man tafakkara fi dzatillah al-had
Barang siapa berpikir tentang zatnya Allah maka akan menjadi mulhid, menjadi ateis. Golek zate Gusti Allah maka enggak tambah bener, maka enggak tambah salah, malah dadi wong ateis. Wong ateis apa? Wong tidak mempunyai itu Tuhan. Bingung soalnya, bingung, gak iman tapi digoleki. Ya, wa man tafakkara fi alla illahi wahadda. Ya, dan barang siapa berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi muwahhid, monoteis. Ya, nek ning nyawang makhluk Gusti Allah, maka dia akan semakin kuat imannya. Subhanallah, kodok. Ya toh? Teblung. Kuwi dia apa jenenge digeret wetenge ngene, gak enek kasete. Enek ora kasete? Ora enek. Flash disk, tapi kok bisa muni teblung. On digolek weteng gak enek. Subhanallah, iso urip ana banyu ya urip, gak enek banyu ya urip. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayam manusia kukuruyu. Terus kuku. Bedel ayam endi to ana suwitane ning jero iki nek plute apa ora? Nemone subhanallah, nyawang wong ayu, subhanallah, nyawang wong elek, subhanallah, macam-macam ya. Nyawang bunga itu indahnya bunga, subhanallah. Iwak itu masyaallah macam-macam. Enek sing warnane iki, enek sing warnane iki, enek sing turune nyelempeng ngene, enek sing irunge ning nisor mripate ning dhuwur. Itu semuanya tanda menunjukkan adanya yang membuat dan yang membuat tidaklah yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya toh. Jenenge kewan bunglon niku pinter ya. Ning kene wit warna ijo dadi coklat dadi abu-abu dadi bunglon. Ya, kok iso berubah-ubah. Nggawa cat apa ora wong ya? Ora cat ya ora sangu kelambi. Ya toh? Lain lagi dengan manusia, subhanallah. Manusia ini luar biasa, dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih bentuk tubuh yang sempurna. Mulai ada rambut, apa fungsinya rambut? Oh, rambut itu minimal fungsinya digawe berteduhnya tumo. Yes. Ya, tumo berteduh di situ. Apa fungsinya? Ini idep iki. Soalnya keringet gak langsung ning kene meripat, langsung kesadaran ning ngene mata kita. Ya, kenapa mata kita ini kok di depan tidak di mana? Di belakang. Nih belakang lah ya iso nek mlaku lah ya bingung ya. Maha Suci Allah. Ya, Allah mengatur sedemikian besarnya, sedemikian eloknya, sedemikian indahnya tanpa apa? Melibatkan yang lain. Sampean kepengin gawe barang sing apik, wah harus tuku bahan nih. Oh sono bahan nih, sapa sing iso nerapne iki engko wis tuku nerapne, harus ada pemeliharaan, harus ada penilaian. Semuanya ciptaan Allah, enggak pakai begitu, diciptakan kun fayakun indah. Pak. Maka akal tidak akan mungkin menjangkau apa yang ada di luar jangkauannya. Karena adanya keterbatasan kemampuan untuk menjangkau. Keterbatasan itu sendiri seharusnya menjadi penguat iman, bukan malah menjadi pendorong keraguan. Nah, bukan menjadi ketika kita sudah tidak bisa menemukan itu ya bisa leren. Gak malah jadilah jadi apa pertanyaan malah gendeng kok sampean. Ya. Gak kuat berarti wis mentok, berarti adanya seperti itu ya. Menjadi apa? Muqayyatul iman, jadi penguatnya iman, subhanallah. Hanya itu aja sudah. Ini bagaimana ini. Kowe nggarap matematika diuji. Ujian matematika angel dipaksa-paksa gak iso. Akhirnya apa? Jangkrik ngono ya to. Mesti ini apa gak iso maling ngono. Subhanallah, angel matematika ini. Kan gitu ya. Ternyata matematika ini angel. Menjadi muqayyad, bukan menjadi apa namanya? Awamilul apa? Ikhtiyar. Terus karena itu tatkala iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala lahir melalui jalan akal, maka pemahaman kita terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala adalah pemahaman yang sempurna.
Juga perasaan kita kepada wujudnya adalah perasaan yang yakin. Ya, karena keyakin ini karena menggunakan akal maka akan sempurna kehidupan kita. Akan sempurna kehidupan kita itu. Tidak bisa, akal saya tidak bisa menembus ini. Hal ini. Ngono, soalnya akalku terbatas. Menyadari, bukan ora iso. Ya iki kudu ngene, iki kudu paksa terus. Karena akeh wong lulusan filosofi ku ya lulus teko kampus gak tambah waras, tambah gendeng. Ya, tambah bingung tambahan. Bingung nih gak bingung nih dewe yang bingung nih wong liya. Ya nek gak bingung dewe yang bingung nih wong liya. Beragama adalah fitrahnya manusia karena beragama merupakan salah satu nalurinya. Dalam fitrahnya, beragama ini adalah mensucikan penciptanya. Nah, maka dari situ kemudian orang akan beragama. Ya, maka orang beragama menggunakan akalnya seperti ini, aku ini. Karena tidak ada dalil, dia juga beragama. Ya, kenapa orang beragama Hindu percaya pada siapa? Dewa. Karena mempercayai bahwa Tuhannya ini yang bisa menyelamatkan dirinya, menciptakan dirinya, membuat ketengan dirinya adalah sang dewa. Maka ketemulah dewa disembah. Lain lagi dengan agama Konghucu. Ya, agama Konghucu lain lagi. Ada lagi lain lagi dengan agama Majusi. Agamanya suka menyembah api, menyembah matahari karena dia akalnya dibawa ke sana. Sedangkan kita sebagai umat Islam, kenapa umat Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang dibaca ini, yang ditemukan ini dalam menemukan Allah Subhanahu wa taala melalui akal dan Al-Qur'an gitu. Maka didirikannya banyak pendidikan-pendidikan dalam rangka untuk itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Percuma gawe sekolah pendidikan sing tinggi tapi justru tidak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, gak enek gunane. Ndak ada gunanya. Wis ero termar karo pangeran, jangan-jangan dia menjadi Tuhan, ngaku menjadi Tuhan. Kan begitu ya? Oh, karena dia merasa pandai, karena dia merasa sempurna, sedangkan dia tidak ngerti dengan Tuhannya, maka wah aku iki pantas menjadi Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi beragama ini hal yang suci, ya fitrah, hal yang fitrah. Supaya apa? Untuk orang beragama ini tujuannya untuk menemukan apa? Tuhan. Kalau sudah punya Tuhan, dia meyakini bahwa itu yang menjadi juru selamat kita. Nah, akhirnya Tuhan Yesus, ketemu Yesus, disembahlah Yesus, dianggap menjadi juru selamat. Begitu itu. Nanti kan ketemu nanti iki sing salah, sing bener kan gitu. Kalau kita kan sudah tadi belajar kenapa harus Allah itu di mana tuh? Sudah keterangannya kemarin plak seperti ini. Kenapa tidak yang lain? Kenapa ini yang lain ini. Pak Niam terus. Dan pensucian atau takdis ini adalah ibadah. Ibadah adalah hubungan antara manusia. Ya, Pak. Dan pensucian takdis ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu mensucikan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Jenenge hubungan apa? Horizontal ning pangeran. Terus bila hubungan ini dibiarkan tanpa aturan, maka membiarkannya atau tanpa aturan akan menyebabkan kekacauan dan dikhawatirkan bisa jadi menyembah kepada selain Al-Khaliq. Ya, benar kan? Kalau ada kebenaran tanpa diatur, sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Paham? Tulisan. Kalau membiarkan apa? Kebenaran tanpa aturan, membiarkan kebenaran tanpa aturan sama dengan apa? Merencanakan kegagalan. Maka dirancang Islam seperti ini. Islam seperti ini ada Tuhan, ada Nabi, ya kan? Ada Rasul, ada ini. Supaya apa? Supaya kita ini dalam takdis Allah Subhanahu wa taala ini adalah pada takdis yang benar.
Kalau tidak akan menjadi kekacauan. Siji nyembah iki salat ngadep kulon cah. Ya, pangeran ternyata bengi iki ning ngene kulon. Ngono kuwi. Ya kan, ada pengikut itu dia mengatakan agamamu apa Islam. Tapi ibadahnya bukan seperti ibadah orang Islam. Namanya ada Islam sejati, ada namanya lagi Satpo Darmo gandul, kayak gandulmu ya. Ya itu begitu, Satpo Darmo itu dia mengaku agama Islam, tapi dia berakidah berbeda dengan agama Islam. Karena apa? Menganggap bahwa Tuhan itu menjelma dengan jelmaan seperti jelmaan makhluk yang lain. Jadi nek kapan Rebo salat ngadep kulon ketemu kodok, ya hari ini Tuhannya seperti kodok. Ngono kuwi. Hari ini ngadep kidul. Karena apa? Kodok ini sebelah kidul. Tanpa aturan, maka ada aturan yang mengikat, yaitu Al-Qur'an. Terus sehingga dia tidak mungkin membuat aturan antara dia dengan Allah SWT. Maka sistem atau aturan ini pasti dari Allah SWT. Nah, maka kalau sudah ada aturan wajib ditaati. Sholat berapa waktu? 5 waktu. Ning Saudi apa bedanya sholat di Saudi? Jumlah ning Saudi kan Indonesia sama, ya kan? Sama. Sing beda mung cara kapan menentukan puasa dan puasa ditentukan semua. Terus dengan demikian Al-Khalid pasti menyampaikan aturan atau sistem hubungan dengannya kepada manusia. Ya akhirnya disampaikan, diatur. Ini lo agama Islam canek, kowe agama Islam ya begini ya. Terus karena itu sudah selayaknya ada para rasul yang bertugas menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada agama, ada Allah, berarti ada Rasul. Setelah ada Rasul ada kitab, kemarin namanya kitabnya. Ya, maka setiap agama mesti mempunyai iya, mesti enak kitab ya kan? Islam nek Tripitaka ku apa? Tripitaka ku apa? Kitab apa sapa? Hah? Buddha. Terus enek meneh kitab apa meneh? Sota Soma kitabnya apa? Karangane Emputan Tular. Ya, kitab-kitab seperti itu dipakai untuk pedoman hidup bagi mereka. Kitab kita siapa? Apa? Al-Qur'an. Supaya gak bledro. Ya. Podo kabeh akhirnya dikatakan rukun iman 6. Ning Jakarta ditakoni rukun iman 6. Ning Malaysia rukun iman kabeh 6 kabeh gene sing 7. Ya toh. Puasa Ramadan jatuh di bulan Ramadan. Terus mari ngono ning Australia ora. Bulan Sakban. Wis jenenge gak melok aturan. Terus adapun keimanan pada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena Al-Qur'an berbahasa Arab yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Al-Qur'an bisa jadi merupakan buatan orang Arab, bisa jadi buatan Nabi Muhammad, dan bisa jadi pula dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemungkinan Al-Qur'an buatan orang Arab dan karangan Nabi Muhammad adalah suatu kemustahilan. Bukti-bukti ketidakmungkinan Al-Qur'an dibuat oleh orang Arab dan Nabi Muhammad, lihat Al-Qur'an kitabullah. Akhirnya orang bertanya, sudah kitab itu kitab siapa itu? Kitab siapa Al-Qur'an itu? Akhirnya menjadikan satu keraguan. Wong Arab itu biyen iku pinter-pinter. Wong Arab sudah saya terangkan namanya dulu sebelum ada Al-Qur'an, sebelum ada Kanjeng Nabi. Al-Qur'an kan turun ini baru setelah ada apa? Rasulullah. Ya kan sebelumnya kan sudah ada agama yang dibawa oleh siapa? Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa. Udah. Sebelum Rasulullah ada Al-Qur'an ini, sebelum ada Nabi Muhammad ini, orang-orang Arab ini orang pinter-pinter. Dia sempat membuat namanya syair. Ngerti syair sampean? Syair itu adalah susunan kata-kata yang terdiri dari frase, dari yang mengikat sekali, dan susunan bahasanya sangat indah sekali.
Itu pinter tuh wong Arab itu. Sampai dulu syair itu ada dilombakan. Ya, dilombakan yang terbaik dicentel ning ini Ka'bah. Syair Al-Mu'allaqat. Kalau tidak salah paling dimenang itu punya Sayyidatnya Aisyah apa siapa itu pengarangnya itu. Jadi usulub dari usulubnya ini bagus sekali. Ya, itu orang Arab katakan. Belum lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahasanya lebih indah sekali. Faktanya apa? Beliau punya yang namanya apa? Hadis, susunan hadis yang luar biasa indahnya. Tatanan yang bagus. Ya. Maka tidak salah bila mana orang zaman dahulu ini menyaksikan tentang kebenaran Al-Quran. Artinya, Al-Quran ini jangan-jangan buatan orang Arab. Iya kan? Kenapa bisa berasumsi seperti ini? Iya kan orang Arabku pinter-pinter. Kok iso? Iya dulu ada namanya ada syair. Ya kan sampai ada mengaku nabi. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab bikin ayat karena di Al-Qur'an itu ada apa namanya? Al-Fil, dia bikin surat tentang kodok kata. Ya. Dulu guys surat tandingan Al-Fil sendiri itu berani itu Kadzdzab itu. Musailamah itu ya Al-Fil mahwal fil. Mereka meragukan itu orang-orang Arab. Atau Muhammad itu juga pinter. Maka disangka oleh orang Arab kalau Al-Qur'an ini buatan orang Arab rasanya mustahil. Begitu juga kalau sebalik juga. Kalau Al-Qur'an ini buatan Nabi Muhammad juga mustahil. Tidak mungkin. Karena Al-Qur'an sendiri itu bahasanya sungguh indah. Ya, sungguh indah dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak bisa diartikan oleh orang-orang Arab. Baik contohnya apa? Asmaul Suwar, alif, lam, mim. Apa arti ini? Ayo. Mosok misalnya abine gawe surat, abine nulis surat terus gak ngerti arti ini. Kan mustahil. Apa faedahnya? Apa fungsinya? Ini kitab besar kok. Alif lam ain sin qaf. Apa arti ini? Ya. Gak bisa mengartikan. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan buatan orang Arab, begitu juga bukan buatan Nabi Muhammad. Kalau ini buatan orang Arab, mesti orang Arab ngerti itu apa artinya alif lam mim, apa artinya kaf ha ya ain shad. Itu mesti Allahu a'lam. Tulis wallahu a'lam dok. Allah yang maha tahu. Ya. Nah, banyak nanti dalil-dalil yang menyatakan termasuk apa namanya ada tantangan-tantangan dari Al-Qur'an. Begitu juga dari Nabi Muhammad tidak bisa. Yang keluar dari mohon maaf lisannya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah hadis. Hadis gak iso digawe kira. Ayo sapa sing iso kira angge hadise Kanjeng Nabi. Tidak bisa. Tapi Al-Qur'an dibaca bisa dengan bacaan yang indah. Wah, qiraah itu macam-macam. Bisa ini gaya ini ya. Nah, ini hadis enggak bisa. Enggak bisa hadis sampean waca sebagai qiraah enggak bisa. Lah itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini bukanlah dari ya. Wa in kuntum fi raibin, apabila engkau dalam keraguan dalam Al-Qur'an itu. Sebelumnya faktu bi suratim mim misliya. Apabila engkau menganggap bahwa aku ini darimu, maka faktu bi suratim mim misli. Datangkan satu surat yang sama dengan saya. Itu Al-Qur'an nantang karo wong Arab. Loh. Ini ayat meneng ini. Kul, apa artinya kul? Kul huwallahu ahad, apa artinya? Siapa yang dikon mengatakan? Siapa yang suruh mengatakan? Nabi Muhammad. Kul, katakan Muhammad. Loh, masa Muhammad apa jeneng ini kapan sing gawe iki terus Muhammad katakan Muhid. Masa ngono? Mesti kan katakan Pak Niam. Katakan kan ngono ya, Pak Andri. Orang lain kan suruh mengatakan. Masa Rasulullah nulis dewi. Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu satu. Oh, berarti khitabnya khitabnya pada Nabi Muhammad. Artinya kalau khitabnya yang dituju Rasulullah Nabi Muhammad, berarti Al-Qur'an bukan buatan Nabi
Muhammad. Dan banyak yang lain yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan bacaan Nabi Muhammad dan orang-orang Arab. Besok kita bahas sama-sama. Terus berdasarkan pemikiran bahwa Rasulullah adalah pembawa risalah Al-Quran dan Al-Quran itu firman Allah dan syariatnya, dan tidak ada orang yang membawa syariat kecuali Nabi dan Rasul, maka sudah pasti Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad hanya apa? Membawa risalah. Ya, membawa risalah, bukan menciptakan risalah. Rasulullah hanya menerima wahyu, bukan pencipta wahyu. Ini adalah dalil akli atas keimanan kepada Allah, Rasulnya, kemudian apa? Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Terus maka dengan landasan ini keimanan pada semua hal yang gaib serta semua hal yang diberitakan Allah taala, baik yang dapat dijangkau akal maupun tidak, dapat dilandasi dengan keimanan terhadap ketiga macam keimanan tersebut. Itu ya, jadi sudah keimanannya niru kuwi. Sapa sini gini Al-Quran sedhi syariat Kanjeng Nabi Muhammad, diceritakan Nabi Muhammad, sudah kita ikut aja ya. Wa ma atabihir rasulu fahakuhut taslimu wal qabulu. Apa yang didatangkan dari Rasulullah maka kewajiban kita adalah pasrah dan menerima. Selesai wis. Terus dengan demikian iman pada hari kebangkitan, berkumpul di pada mahsyar, surga, neraka, perlindungan, azab, jin, malaikat, setan dan lain-lain yang diberitakan Al-Quran dan hadis qat'i lainnya adalah wajib. Maka mengimani hari akhir, enek jin, enek siksa, enek surga, enek neraka, enek pitakon dengan alam kubur, itu adalah wajib diimani. Meskipun keimanan terhadap yang gaib tersebut berdasarkan dalil nakli dan sam'i, namun pada dasarnya adalah keimanan melalui dalil akal. Sebab keimanan tersebut sejak semua ditetapkan dengan akal, Islam membawa akidah tertentu untuk membangkitkan manusia dengan pemikirannya tentang alam manusia dan kehidupan serta hubungannya dengan apa yang ada sebelumnya yaitu Allah Ta'ala, dan dengan apa yang ada sesudahnya yaitu hari kiamat. Enek awali, enek akhiri. Paham? Enek enggak? Ono asing enek awali gak enek akhiri? Enek enggak? Ayo. Hanya Allah. Enek enggak? Enek akhiri gak enek awali? Mesti ada awalnya. Dalilnya apa? Ya hukum kausal itu ada sebab, ada enek akibat gana sebabnya. Tidak ada. Mesti ada. Semua sebab itu karena ada karena semua akibat itu mesti ada sebab. Mambuntut. Sebabnya mambu rawon. Soalnya enek sing masak rawon. Mesti begitu, ya kan? Mesti begitu. Ada orang miskin sebabnya ya. Kenapa ada orang yang miskin? Sebabnya gak nyambet gawe. Bodoh. Bisa jawabannya seperti itu, ya kan? Sebabnya apa tembok ini putih gak menjadi coklat? Ya belum, karena sebabnya durung dicat. Itu. Maka hukum kausal loh, sebab akibat itu begitu. Kita seperti ini karena ada sebab. Ya, kita hidup ini karena ada yang menghidup, ada kematian sebab ada kehidupan. Enek kuburan sebabnya enek ada kehidupan. Jawabnya seperti itu. Nek enek kehidupan gak ada kuburan. Nah, coba sampean nango alas ini enek kuburan. Ndak ada. Karena apa? Di alas ndak ada manusia. Enek barang mati gak dikubur. Kalau sudah menemukan kuburan, oh berarti di sini ada tanda-tanda kehidupan. Paham? Itu namanya ada apa namanya? Skemanya itu Thoriqun ilal iman, al insan, al haya, al kaun, manusia, kehidupan dan alam, itu al khaliq, ada semuanya, ada penciptanya. Yang menciptakan itu bukan makhlukun tercipta oleh orang lain, tidak. Atau menciptakan dirinya sendiri juga salah.
Yang benar adalah azali wajib aja adanya. Batil-batil ngisor salah-salah. Kenapa makhluk menciptakan dirinya sendiri? Karena dia akan terbatas. Ya, mencipta dirinya sendiri karena ia dicipta oleh dirinya sendiri dan mencipta sendiri pada saat yang sama tidak mungkin. Al-Quran Kitabullah, besok kita akan membahas tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu ciptaan orang Arab, Nabi Muhammad, atau benar-benar wahyu? Kita bahas besok insyaallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.